guys, welcome back to Boom, Bincang Orang-Orang Muda. Tempat kita ngebahas hal-hal unik dan terbaru seputar kehidupan anak muda pastinya, apalagi anak muda Kristen. Dan juga tempat kalian lihat host-host yang ganteng kayak aku ini. Oke. Bercanda. Tapi yang pasti kita bakal ngebahas hal yang gak kalah menarik di malam hari ini, yang lagi rame dan juga wajib buat kita bahas kembali. Pokoknya wajib dibahas berulang-ulang. Apalagi kalau bukan sekitar Paskah. Oke guys, seperti yang kita tahu, minggu ini kita merayakan Paskah, kebangkitan Yesus setelah ia mati di atas kayu salib dan menebus dosa manusia. By the way, happy Easter ya guys ya. Selamat hari Paskah, selamat merayakan Paskah untuk kita semua yang merayakan. Nah, tapi di tengah-tengah perayaan Paskah ini ada juga hal yang ternyata menarik perhatian anak-anak muda zaman now lebih daripada Paskah itu sendiri. Dan apalagi sih kalau bukan mas-mas dan mbak-mbak TikTok yang buat velocity-velocityan yang gini-gini. Ya kan? Nah, dan berbagai tren lainnya di TikTok tuh yang bisa buat anak-anak muda sekarang tuh terkenal. Apalagi kalau muncul di FYP atau For You page-nya TikTok. Nah, hype TikTok ini ternyata berhasil menyaingi bahkan menutupi hype Paskah di kehidupan banyak anak muda zaman now. Nah, oleh karena itu, hari ini kita bakal bahas sebuah duel yang epic. Tapi ini bukan duel yang ala-ala Avengers sama Thanos gitu. Tapi ini adalah duel antara hype TikTok versus hype Paskah. Ini soal yang mana sih yang lebih rame di kehidupan anak muda sekarang? Scroll TikTok berjam-jam non-stop atau renungan dan bahas makna Paskah bersama-sama dengan teman-teman seiman. Yang mana sih yang lebih rame? Nah, ini duel epic yang bakal kita bahas pada malam hari ini. Tapi kali ini gak mungkin aku bahas ini secara sendiri lagi karena itu akan sangat canggung, awkward, dan gak tahu apa lagi yang akan terjadi kalau aku membahas topik ini sendirian. Tapi untungnya kali ini ada 2 orang lagi yang akan menemani aku untuk membahas topik kita di Boom episode kali ini. Yang satunya udah kalian kenal nih, kayak udah bosan, kayak apa sih manusia ini terus yang muncul tiap minggu, kayak mukanya terus gitu. Tapi satu lagi, itu adalah sebuah anugerah kalau dia bisa hadir di episode Boom kali ini. Sungguh sebuah sukacita yang besar, hampir menyamai sukacita yang diberikan Tuhan Yesus waktu dia menebus dosa manusia. Tapi ya oke, itulah basa-basi. Tapi ada 2 orang, yaitu siapa lagi kalau bukan Noel dan Jeffrey. Hai guys. Oh, semangat kali sih. Hai guys. Semangat. Inilah gua. Sekali gua ya. Sosok gua cak. Cool banget. Oke. Biar kelihatan keren gitu loh. Kayaknya si Noel gak perlu perkenalan lagi sih. Ya udah bosan nih Bosan penonton. juga teman-teman Boom kayak hari-hari minggu-minggu nengok muka si gantengnya terus. Stop it. Get some help. Ya, paling ganteng. Ya. Tapi kalau si Jeffrey ini kayaknya wajib memperkenalkan diri ya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita. Om, tolong perkenalan diri. Namanya siapa? Nama, dari mana? asalnya. Terus kesibukannya apa? Oh. Sini mau ikut audisi atau mau gimana gitu kan. Silakan Om. Oke guys. Kasih lah ya. Padahal nama gua gak tuh. Keren banget gua coy. Nama saya aja. Saya lagi formal banget. Aku kayak udah biasa. Karena udah biasa pakai saya. Atau ai. Mai. Mi. Aku lah ya. Inilah aku Berlon Jeffrey Hasibuan. Hai Berlon. Hai. Apa kali gak sih? Tapi ngomong-ngomong Berlon, baju batikmu keren ya? Iyalah bos. Walaupun kami ngomong-ngomong batik nih guys. Oh ya, kita spesial batik ya. Iya. Kapan lagi? Oke. Ya silakan. Mencintai produk dalam negeri. Ya lanjut. Kenapa lu malah ngenalin batik nih? Loh iya ya. Gua tadi ya. Namaku ini ya. Namaku Berlon Jeffrey Hasibuan. Aku itu mahasiswa lah di sini. Mahasiswa semester berapa kita? Kita seangkatan ya. Kayaknya ya.
Kita seangkatan. Ya, benar guys. Semester 4 berarti tingkat 2. Nah, dan saya itu berasal dari Sipirok. Wah, orang Kabupaten Spiro Tapanuli nih. Selatan. Mas Spiro. Yes, brother. Ini guys, temannya ini. Tama. Oh iya, Tama. Oh, yang badannya lebih besar dari saya tuh. Episode Boom yang bunglon sosial itu Yang yang sama Anya tuh. Anya sama Kak Carin. Nah, itu ada Tama di situ. Nah, kalau mau lihat nih, ini sahabatnya nih. Satu kampung. Gini mereka. Satu kampung. Mereka sahabat yang nggak Satu terpisahkan, kampung. yang nggak ada obatnya. Iyalah. Suka-suka kalian lah. Oke, udah ya. Kayaknya udah deh. Kayaknya perkenalan panjang banget nih Iya. perkenalannya. Kalau mau Tapi tahu lebih jauh, ya hubungi aja. Ya, kalau nanti Nomor ditunjuk. kantor polisi. Nah, hubungi aja. Kalau editornya Oke. niat ngerjain ini Instagramnya di bawah nih. Yes. Tapi tenang guys. Abang berdua ini dan aku, kita di sini nggak bakal ceramahin atau khotbah yang aneh-aneh, tapi kita bakal sama-sama ngajak kalian buat mikir bareng. Kenapa sih anak muda sekarang tuh semangat atau hype banget giliran ada tren atau challenge baru di TikTok, tapi kurang greget pas ngomongin tentang salib, kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa sih kok bisa kayak gitu sih sekarang? Jadi siapin telinga, pikiran, dan hati kalian yang mungkin udah lama banget gak rindu buat bahas tentang Paskah. Karena hari ini kita akan bahas hype TikTok versus hype Paskah. Wow. Tapi sebelum Seru itu ya. kita doa dulu ya. Oke. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami di hari yang spesial ini, di mana kami merayakan Paskah. Kami boleh kembali bertemu dalam program Boom, dan kami akan membahas topik yang akan menjadi bahasan kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan berkati, sehingga biarlah apa yang kami bicarakan semua berasal daripada Tuhan. Tuhan tuntun, urapi kami dengan hikmat-Mu, sehingga apa yang kami bahas ini kembali hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kerinduan kami menjadi berkat untuk anak-anak muda yang sedang menonton di rumah masing-masing atau dimanapun itu. Terima kasih Tuhan, menyerahkan program kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur, terpuji termulia nama-Mu, haleluya. Amin. Amin. Oke, Noel, Jeb, Yes. kita ini kan Brother. ngomong-ngomong soal hype TikTok versus hype Paskah gitu. Kita ini kan udah hidup di zaman medsos. Nah, Siapa sih yang pasti. nggak tahu tentang TikTok, Instagram, YouTube? Pasti akrab banget sama kehidupan kita kan. Dan kalian berdua kan pasti punya medsos kan? benar Ya, pernah. medsos apapun itu intinya Punya kok pernah. kita Punya. ada medsos. Aku juga punya medsos. Dan itu hal yang akrab banget. Ya meskipun kita di sini di SCT nggak pakai HP, tapi tetap kerasa dampak medsos itu ya. Karena kita juga pakai laptop, kita juga ya tahu lah, setidaknya tahu sebelum kesini kan ada medsos. Nah, semua hal itu bisa kita pelajari di internet, di medsos, bahkan dari tren-tren yang bermanfaat, yang berpengetahuan, sampai tren-tren yang nyeleneh, itu semuanya ada di medsos, apalagi di TikTok. Nah, Ya benar. ngomong soal TikTok, pernah nggak sih kalian kayak buka TikTok, alasannya itu kayak, aku buka TikTok cuman 5 menit doang kok, tapi ternyata sadar nggak sadar udah sejam, udah 2 jam nge-scroll TikTok. Pernah nggak sih? Atau Instagram atau apa lah gitu. Ya kalau ngomong soal pernah atau enggak, ya pasti pernah guys. Siapa sih dulunya tuh ya kerjaan itu ya denger TikTok, nonton TikTok guys. Nonton TikTok, TikTok. nggak main TikTok ya. Nonton TikTok guys. Jadi kalau orang bilang hanya 5 menit itu mustahil guys, nggak ada guys. Cuman rebahan lah dulu sambil itu buka TikTok. Scroll gini. Udah tahu-taunya sampai 1 jam, sampai 2 jam, malah sampai ketiduran. Pasti. Iya. Sering kayak gitu. Jadi kalau ngomong pernah atau enggak, lebih dari 1 jam malahan, nggak terasa waktunya guys. Sampai lupa waktu. Waktu ya, gara-gara nonton Serius. TikTok. Oke. Kalau Jeffrey, Ya pastilah, sama lah. sama juga lah ya. Iya, Iyalah. pasti Berarti lah itu. kita ini sama-sama lah. Kayak awalnya itu kayak, duh buka TikTok kayak 5 menit sebelum tidur, nge-scroll. Ternyata tidurnya 3 jam setelah nge-scroll TikTok. Ya kayak nge-scroll tuh 3 jam Jadi sampai lama 2 jam tidurnya. lebih. Iya, jadi lama akhirnya tidurnya, kayak begadang jadinya. Oke, itu artinya kita sama-sama udah pernah punya pengalaman dalam medsos, apalagi TikTok ya. Ya benar. Nah, ngomongin soal TikTok. Challenge TikTok yang mana aja yang pernah ada kalian coba? Ayo jujur. Sama dulu nih, sama dulu. Satu Kalau aja deh, satu kalau- challenge saja. kalau ngomong-ngomong soal challenge,
challenge TikTok yang pernah aku ikuti itu challenge Pargoy guys. Itu tahun-tahun berapa sih itunya Tahun viralnya? 2020. Ya. atau 2020. 2020. 2021, nah 2022. Sekitar Nah, COVID itulah. nah itu Pargoy. Ini. Gini-gini nah. What just happened? Ya gak sih? Ya gak sih Pargoy kan? Jeffrey. Kalau Siapa sih? kalau saudara Candu guys. kalau saudara Noel kan dia Pargo ya gini kan. Kalau aku bikin gerakannya kalian pasti udah tahu. Apa tahu? Gini. Ya gini tuh. Oh itu apa sih? Apa? Iya. Gitu. Tapi apa sih ini? Apa sih itu? Iya ada dia. Ah. Entah. Gagal. Berarti kita bertiga hidup di masa yang sama kayak di challenge TikTok yang sama ya, masa-masa challenge Iya, yang pasti. sama. Iya. Aku juga Seru, guys, kalau kalau- kayak tren-tren TikTok yang lagi heboh-hebohnya pas zaman Covid karena kita lagi nggak ngapa-ngapain juga pas Iya Covid benar kan. guys. Jadi pas itulah yang momen yang tren yang kita dapat waktu itu. Oke. Ngomong-ngomong soal tren TikTok nih kan. Aku nih jujur penasaran banget. Aku udah penasaran wah, kira-kira apa ya jawaban orang-orangnya kalau pertanyaan ini ya kayak misalnya nih Oh ya apa kalau nih? dulu di zaman Tuhan Yesus tuh mereka punya TikTok, punya media sosial. Menurut kalian mereka tuh bakal bikin konten kayak yang kayak gimana sih? Ini seru. Kalau nih, aku ini ya, seru nih. Ini kalau aku kayaknya mereka tuh bikin konten yang kayak konten-konten yang biasa aja tapi kayak yang lagi ngelaporin situasi itu kayak ini aku lagi di bukit, ini kayak ada orang yang lagi hot banget lagi, tapi nggak tahu nggak kedengaran Tapi- suaranya. Tapi coba kalau lu bayangin muridmu Tuhan Yesus itu bikin konten mukbang. Oh my god. Oh, you're killing me. Makan barang yang yang sama 5.000. barang itu nah. Kalau Tuhan Yesus bikin itu jadi mukbang kan stay tune ya di sini. Ya. Tuhan Yesus bikin mukbang dengan 5 roti 2 ikan itu kan pasti seru banget itu. Banyak orang. Hype abis ya, Ah. kayak viral abis pasti. Kalau Iya. Jeffrey apa sih? Kalau aku sih aku lebih menuju kepada apa yang dilakukan Yesus. Gini. Ada orang mati nih. Heeh. Tiba-tiba Yesus datang nih. Bangkit. Bangkit hidup. Oh kalau aku Direkam. kalau Langsung aku rekam. itu- kalau Live stream, bro. Oh, live. halo guys. Iya. Gua- Itu langsung Halo guys, langsung ini viral Yesus, bos. guys, Yesus, Bos, itu langsung viral bos. orang mati hidup guys. Oh itu paling utama cepat naik. Itu langsung naik guys. Yakin lah. Langsung cari viewers ya. Iya, Oke. Viewersnya langsung naik. Nah, jadi itulah kerendoman imajinasi kita soal media sosial. Ternyata media sosial itu yang se-hype itu, se-ngetren itu anak-anak muda pasti punya imajinasi yang liar, imajinasi yang luas kalau udah bicara tentang media sosial, apalagi tentang TikTok. Nah, sekarang aku mau tanya, menurut kalian nih, apa sih yang bisa bikin TikTok jadi se-hype itu, jadi se-viral itu? Dan ya di kalangan anak muda ya. Dan kenapa paskah di kalangan anak muda tuh nggak seviral itu loh? Maksudnya kadang cuman dianggap kayak event tahunan aja, perayaan tahunan gitu. Nah, kenapa sih bisa jadi kayak gitu? TikTok lebih hype, lebih viral gitu daripada Paskah. Untuk kebanyakan anak muda ya. Kenapa ya? Singkat aja deh, mungkin Ya menurut kalian karena apa kalau sih? TikTok ini guys candu. Ya gak sih? Iya candu. Candu. Terus TikTok ini bikin apa namanya? Bikin tren-tren itu tren-tren yang gak ketinggalan zaman. yang mengikuti. terbaru Yang ya. terbaru. Wah. Terus isi kontennya pun nggak terlalu lama, singkat, padat dan jelas. Nggak kaku juga. Nggak kaku juga. Jadi daya tarik TikTok nih kuat guys untuk bisa bikin naiknya cepat banget gitu. Nah kenapa? Kenapa Ron kira-kira pasca nggak se-hype tuh? Jadi kalau kayak TikTok tadi kan dia apa namanya baru. Jadi orang nggak bosan gitu. Benar. Jadi kalau kayak Pasca ini jatuhnya jadi kayak orang tuh udah bosan loh. Kayak lo udah berapa tahun? 20. 20 tahun. Selama 20 tahun udah 20 kali
Jadi kayak orang tuh memperingatin aja ya kayak Iya, kayak udah bosan. kayak ini Sama kayak tahun-tahun lalunya. iya kayak Tahun-tahun acara kayak keagamaan gitu. aja nih mengikuti kayak event ya, iya, bukan event. lagi momen, tapi Iya. ini kayaknya event. Bukan arti makna dari pas Iya, itu lagi benar. gitu. Jadi kayak cuma kalau kita nih kalau kita ke pasti bilang cuma ke gereja udah selesai pulang Terus tidur. orang tuh juga udah tahu langsung paling telur, Ya telur, kalau enggak salib. salib. Ya Nah, udah itu gitu aja. Jadi kayak cuma sebatas tradisi doang gitu. Ya benar sih. Ulang-ulang aja kegiatan itu. Iya benar sih itu Alfa. Oke. Jadi itu alasan kalian ya. Ya. Dan memang apa ya? Karena ya TikTok bisa seviral itu emang benar sih yang dibilang si Noel sih. Karena memang relevan, terus relate sama video-videonya itu relate gitu kayak berkaitan sama kehidupan anak muda. Jadi mereka juga cepat nyambungnya gitu. Betul. Dan mungkin karena pasca itu udah bergenerasi, kadang ada yang cuma nganggap apaan sih ini kayak acara bapak mama gue gitu kan kayak ini acaranya khusus buat ortu-ortu kita nih, bukan buat kita lagi. Kayak kita nih udah apa sih kayak kegiatan Aku gitu. lah. Ya maksudnya mungkin karena pengaruh dari gerejanya entah atau mungkin dari cara ibadah pasca tiap tahunnya Bisa jadi yang lah nggak menyesuaikan sama ketertarikan mungkin perubahan zaman mungkin kan harusnya lebih merangkul anak-anak muda lagi tapi kan ada yang memang terlalu yang kaku yang konstan yang itu aja jadi kan kayak lemah gitu daya tarik pasca kan mungkin itu alasannya ya teman-teman ya. Kalau menurut kalian, tapi kan itu tadi menurut anak-anak muda ya, kayak pasca tuh nggak se-hype itu lagi, kayak TikTok sekarang tuh lebih viral di mana-mana. Tapi kalau menurut kalian, hype pasca itu sebenarnya yang kayak gimana sih? Hype itu kan kayak suasana, kayak semangat pasca tuh sebenarnya yang kayak gimana? Apakah itu sesuatu yang serius, sesuatu yang harus sedih banget, atau sebenarnya sesuatu yang powerful, serius sekaligus sedih? Tapi kita aja yang kurang ngangkat kekuatan dari hype pasca itu. Kalau menurutku sih sebenarnya harusnya hype hype pasca itu harusnya powerful banget. Tapi kadang ini karena frame-nya itu serius. Untuk coba kalau kita di hari Jumat itu kita kayak merenungkan sendiri. Nah, jadi kayak renungan pribadi. Jadi kayak wah, ini kayak serius. Ini memang serius, bisa katakan serius bahwa memang kejadian itu yang betul-betul terjadi. Nggak bisa kita bilang itu bohongan, nggak bisa kita bilang itu mainan atau itu hanya hoax atau hanya itu hanya cerita-cerita orang luar. Tapi memang itu betul-betul terjadi. Makanya itu harus memang serius kita ikuti. Dan kenapa sedih juga? Sedih dong. Pengorbanan. Itu ya. Iya. Kalau menurut Jeffrey? Ada pengorbanan bos. Itu kan menurut si Noel. Kalau menurut saya Noel kan harus powerful kan. Tapi kalau menurut gua itu harus digabung semua itu. Serius, sedih dan powerful. Karena apa? Wis. Kalau kita lihat makna di balik itu semua, kita yang pertama, gua senang. Gua pribadi senang gua. Siapa sih gua? Ada orang yang mau mati demi gua gitu. Dan yang kedua, kenapa gua sedih? Kita lihat cara matinya aja nggak manusiawi bos. Disalib kan. Salib kan itu kan hukuman yang paling berapa kali cambuk bos sampai luka-luka. Paling tinggi pada saat itu memang salib kan. Makanya harus sedih, terharu kita. Dan kenapa harus powerful? Ya karena itu tadi. Karena kedua momen itu tadi kan kita harus semangat gitu. Harus sungguh-sungguh. Sebenarnya kalau menurut saya sih yang buat itu nggak menaik itu ya. Kenapa hype TikTok itu nggak seheboh? Hype pasca itu nggak seheboh. Hype TikTok itu karena kalau menurut saya sih situasi, kondisi, kenapa dan lingkungan. Kita nih ya, khususnya di kalangan minoritas lah kita di sini ya. Jadi kita kurang gitu untuk mensuarakan momen ini loh. Kalau coba lah kita lihat, contohnya gini lah, kita lihat aja daerah-daerah timur Indonesia ini. Ya. Dari NTT sampai ke daerah Papua sana. Wih, mereka bikin pawai boy. Jalan salib dari ujung kota ke ujung kota mereka sanggup. Benar sih itu. Tapi kalau sekarang jadi gitu, kayak mereka sendiri tuh ikut berpartisipasi heboh gitu.
Karena memang situasi dan kondisi di sana juga mendukung. Mendukung Nah, benar. coba kita bikin di sini. Masih kental lah tradisi di sana. Nah, kita di sini kan kita lebih menjaga gitu, menjaga apa lah istilah toleransi itulah ya, karena kita juga kaum minoritas. Jadi menurut saya kenapa basket itu nggak terlalu serius di sini karena itu tadi lingkungan. Iya benar sih. Jadi ujung-ujungnya kayak bilang saudara Noel jadi perlindungan pribadi. Pribadi lah jatuhnya. Jadi asik sendiri mereka berdua gitu kan ya. Jadi enak kita lihat narasumber Jadi kita enak. kayak gitu kan. Nah, tapi ya itulah dari yang aku dengar-dengar dari pembicaraan para orang-orang pemikir ini. Jadi kayak apa ya? Dikaitkan lagi sama pertanyaan pertama kayak kenapa Pasca itu nggak se-hype TikTok karena memang pengaruh lingkungan juga. Oke, pengaruh lingkungan karena ada yang minoritas, ada lingkungan yang memang mayoritas, Kristen jadi mayoritas. Ya itu yang menjadi pembeda sih kenapa juga menjadi faktor kenapa mungkin Pasca tuh di beberapa daerah nggak se-hype itu. Kayak Ya. tadinya jatuhnya silent, perenungan pribadi aja di antara gereja-gereja, kelompok-kelompok. Dan juga ya menurut dua bapak-bapak ini ya Kan kita ya. iyalah saya pakai batik. Ya maksudnya menurut mereka berdua itu Pasca tuh memang harusnya suatu hal yang powerful ya. Benar. Gak hanya buat orang-orang tua tapi buat anak-anak muda, buat siapapun Pasca itu memang harusnya powerful. Kayak antara serius iya, sedih juga Sedih iya. juga iya. Ya, harus. Makanya itu tuh suatu hal yang memang powerful karena memang bicara soal seseorang tuh yang kita apa ya, kita bisa dibilang untuk beberapa orang mereka nggak kenal dia tapi rela berkorban gitu untuk menebus dosa-dosa manusia gitu. Dan waktu itu pun dia dihukum dengan sangat apa ya, kayak nggak manusiawi lah. Iya, Tapi itu sadis bukti lah. pengorbanannya gitu. Bahkan dia mati sampai dia bangkit ya itu suatu hal yang powerful banget. Benar. Yang harusnya bisa di-hype lagi, lebih di-hype lagi kayak gitu. Jadi itu menurut kedua hambanya ini. Oke, sekarang tadi kan menurut pandangan secara umum ya, kenapa hype Pasca dan hype TikTok dan lain sebagainya. Gimana sih sekarang menurut pengalaman pribadi kalian? Gimana sih pas pertama kali benar-benar menyadari dan benar-benar tahu kalau Tuhan Yesus tuh mati dan bangkit. Oke, dia benar mati dan bangkit buat semua orang yang percaya sama dia. Maksudnya mati dan bangkit menebus semua dosa umat manusia. Tapi gimana rasanya pas tahu kalau dia juga mati secara khusus buat kalian gitu. Dia juga mati dan bangkit secara khusus buat Noel, buat Jeffrey, buat aku. Gimana sih rasanya, kayak mind blowing atau lebih daripada semua adegan-adegan film yang pernah kalian nonton, lebih baik daripada itu atau justru B aja? Kalau ngomong-ngomong soal itu rasanya gimana? Kalau orang bilang itu biasa aja itu, aku bilang orang Saya bilang keterlaluan. iya itu orang nggak ada otak guys. Guys, lu siapa sih sebenarnya sampai Tuhan itu mau mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa-dosamu? Kita ini semua orang berdosa. Kau siapa? Gitu loh. Kita ini siapa sebenarnya? Hah? Tapi ada orang yang mau rela mati, orang yang kudus, yang suci, yang tak bercacat dan tak bercela itu mati demi kita dan bangkit dan memberikan pengharapan buat kita. Bayangin guys. Tapi kalau kalian bilang sampai biasa aja, Gua lagi bayangin ini. bayangin dulu, bayangin. Ayo sampai kalian bilang biasa aja. Luar biasa. Itu ya, ini nggak pakai ini guys. Iya sih. Kita ini orang berdosa yang aduh Tuhan. Kalau aku sih, Jadi sedih ya dia. Jadi kalau kita udah tahu memang Tuhan itu mati untuk kita, jadilah berkat buat orang lain. Guys. Jadikan diri kita ini menjadi berkat Yes. untuk orang lain guys. Kalau kau udah tahu kalau kau itu ditebus sama dia, kau itu udah diselamatkan dengan dia, itu guys. Iya. Itu Mungkin jawaban Noel udah mewakili ya. Karena kalau ya, jadi pasti Jeffrey, pasti aku juga merasakan hal yang sama. Jadi ini bukan suatu hal yang biasa aja gitu. benar. Untuk tahu kalau ada orang yang sebenarnya nggak salah apa-apa, tapi dia rela jadi bersalah, rela untuk dihukum, rela untuk tebus dosa kita yang bersalah, hanya karena dia mengasihi kita, itu suatu hal yang luar biasa gitu. Kita aja yang mengasihi teman-teman kita belum tentu Belum kita mau tentu. berkorban kan. Tuh.
Nah itu seharusnya hal yang mind blowing, hal yang wah pokoknya nggak bisa lah kita bayangkan Nggak. betapa mengasihinya Iya Tuhan benar. itu sama kita. Gak bisa kita bilang Ya, biasa aja nggak bisa guys. kita bilang Itu biasa udah aja. miris hati gua kalau Ya. ada orang Ada orang yang bilang gitu. miris Oke, hati gua. sekarang kita lanjut. Sekarang tuh masih seputar TikTok ya. Karena Ya. tadi kita bahas pasca, kita juga harus bahas tentang TikTok. Kalau misalnya hidup kita nih, kita kaitkan hype TikTok sama hype pasca. Kalau misalnya hidup kita, ini kayak konten TikTok lah, bisa dijadikan konten TikTok. Bagian hidup yang mana sih yang bisa kita kasih hashtag Paskah banget? Kalau aku ya, aku dari SD, dari pertama kali aku sekolah minggu sampai aku selesai sekolah minggu, bahkan udah remaja, udah tunas muda juga. Itu tuh udah yang kayak udah usia SMP. Itu tuh setiap kali Paskah aku tuh nggak pernah ngelewatin kesempatan tiap hari Minggu Paskah itu, tiap Minggu subuh. Itu pasti harus sama anak-anak sekolah minggu harus cari di sekeliling gereja itu telur-telur yang Yes, itu pastilah di benar. semak-semak Ya. yang belum dilukis apa-apa, tapi nanti pas kita udah ngumpul, jadi disuruh lukis. Aku tulis nama lah atau gambar-gambar apa lah, gambar benar. ayam di telur ayam gitu. Ya guys. Itu ya maksudnya gambar ayamnya gitu, kayak ayam atau salib, gambar atau diwarna-warnai. Itu tuh Paskah banget gitu. Ya benar. Kalau aku guys, memang cari telur, tapi mungkin kalau Alfa tadi menggambar. Nah, tapi kalau kami itu lebih serunya bikin anak-anak waktu masih anak-anak tuh senangnya ada door prize-nya di balik telur tuh. Jadi guru-guru sekolah minggunya tuh sebelum dia sembunyikan telur, dia tulis nama, ada Yesus, ada Bunda Maria, ada nama-nama murid-murid Tuhan Yesus, atau ada nama Yusuf, atau ada nama-nama yang terlibat dekat sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi ketika misalnya contohnya, jadi orang tuh bukan hanya fokus dapat telurnya aja, tapi orang tuh lebih cari ada namanya itu nah. Oh, yang ada mereknya lah. Iya, ada mereknya. Jadi nanti setelah dapat semua kumpul, nah siapa yang dapat namanya Yesus? Nah saya. Nah, Bisa ditukar tambah gitu. ya dikasih hadiah gitu. Kayak ini aja. Gitu guys. Jadi kalau kita Paskah banget nih gitu kan Kalau Jeffrey keren. apa tuh Jeff? Kalau kayak yang bilang memang sama-sama lah. Itu pasti semua. Ya kita pasti. bahkan sampai nangis-nangis Iya. kita nggak dapat itu. Ya justru Iya. itu bukti kalau itu Paskah Paskah banget. Nah, Kita bertiga ngalamin. Ada yang lebih daripada cari telur ini. apa tuh? Kak itu ini suatu tradisi yang dilakukan di kampung saya ya. Saat saya pindah ke kampung, saya kaget juga lihat ini. Kenapa? Ini Sabtu malam tidur, tahu subuh lonceng berbunyi. Ya. Lonceng bunyi, keluar dong, saya kira apa kan. Tahu saya lihat di sana terang boy. Api jalan. Oh, Gila api Ada jalan. OE. jalan nomor itu ya. Yes. Ada subuh-subuh Api dan jalan. ternyata dulu kan saya nggak tahu kan. Ternyata Ya. setelah beberapa tahun itu saya di mereka orang-orang di kampung itu adopsi dari peristiwa waktu Maria dan wanita-wanita lain itu pergi ziarah ke makam kubur Yesus. Oh, Oke. jalan subuh. Nah, jadi di kampung itu mereka buat tradisi dari situ. Jadi mereka pergi subuh-subuh dengan bawa obor nih rame-rame nih pergi ziarah gitu. Iya. Jadi itu sesuatu hal yang baru yang saya dapatkan. Jadi kalau misalnya saya udah punya medsos di situ ya, itu saya videoin. Emang itu tahun berapa sih? Itu 2009. Oh, Saya makanya masih- ya belum bagus banget ya, Paskah banget nih. Ya, belum terlalu Paskah ini banget nih. medsos. Hashtag. Itu sih kalau gua. Oke, itu bagian-bagian dari cerita-cerita kita ya yang Paskah banget yang bisa kita naikkan di TikTok, upload di TikTok. Kalau misalnya kehidupan kita tuh jadi konten TikTok. Nah, dan sekarang kita udah bahas tentang Paskah, udah bahas tentang TikTok. Kita udah tahu kalau hype TikTok tuh sekarang kayak keren banget lah menurut anak muda. TikTok Iya, tuh benar. keren, TikTok tuh Gila. viral. Nah, gimana sih caranya kalian ngambil makna-makna dari Paskah itu? Kalian buat lebih dari sekedar perayaan tahunan. Tapi bisa jadi lifestyle yang keren buat anak-anak muda zaman sekarang. Ada nggak yang bisa kalian kasih? Berlon apa? Beda Noel lah, iya. Noel atau siapa lah? Berlon? Berlon. Next. Beda Berlon, ayo Berlon. Jadi kalau gue ya, kalau gue lebih ke nyoroti di Tolong dong. tujuan Yesusnya itu loh. Yesus ini kayak membawa kepastian di tengah-tengah dunia yang suram ini. Ngerti gak sih?
Bentar ini aku lagi gak fokus sama krunya. Next. Next. Ini lagi kemana-mana nih ya kru-krunya ini. Oke. Krunya nih. Kurang briefing. Oke. Gua udah Nggak, jangan lupa jawabannya. gue gak lupa, gue udah ingat. Cuman gue juga gak fokus gara-gara lo gak fokus tadi. Ya itulah. Jadi kalau gue ini lebih berfokus kepada tujuan Yesus itu loh. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan, di tengah-tengah dunia yang tidak ada kepastian, orang-orang masih bertanya tentang keselamatan, itu datang seseorang yang memberikan kepastian untuk keselamatan itu. Memberikan harapan yang menang melawan kegelapan. Kematian juga. Itu kegelapan kematian. Jadi menyoroti Yesus itu loh. Ya, jadi kayak kalau di zaman sekarang ini kan banyak nih terusnya di medsos nih. Banyak nih orang-orang yang bikin konten-konten atau berita-berita hoax. Berita-berita yang gosip orang yang kebenaran itu masih dipertanyakan. Jadi kan kita sebagai orang yang udah dimenangkan inilah ya. Janganlah kita jadi serupa dengan itu. Iya, serupa dengan dunia ini. Jadilah kita orang-orang yang membawa kepastian di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini. Benar. Menebarkan hal-hal positif lah di media sosial itu. Jadi intinya nih, intinya gue ini menjadi agen harapan, membawa harapan di tengah-tengah dunia yang tidak pasti itu. Wow. Agen. Keren tuh. Kalau itu lifestyle apa? Lifestyle. Ya. Berlon guys, dengar ya. Oke, Noel. Sekarang Noel deh. Oke, kalau aku lu. Soal Paskah. Noel ini pasti keren ya. Pasti. Sebenarnya guys, kalian harus tahu. Paskah itu sebenarnya, mana sih kamera aku nih? Paskah itu sebenarnya harus di hati dulu guys. Bukan Paskah hanya di kalender. Ya gak sih? Kalau Paskah cuman di kalender dirayain tiap April, itu namanya acara keagamaan. Kalau itu dirayakan tiap Aprilnya. Tapi kalau Paskah itu tinggal di hati, itu menjadi gaya hidup lo bro. Gimana caranya supaya itu menjadi gaya hidup? Tiap pagi lo baru bangun, tanya ke diri nih, gimana gue bisa hidup menjadi orang yang udah dibangkitkan hari ini? Gimana gue baru bangun nih, gimana gue bisa hidup menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan gue guys. Itu kalau lu menjadikan Paskah itu gaya hidup. Keren, jadi Paskah itu di hati, bukan di kalender. Nah, keren. Nah, jadi karena Paskah itu di hati. Yes. Makanya dia mau jadi agen perubahan. Tuh kan nyambung. Memang sadar nggak sadar mereka berdua selalu nyambung kok ya. Makanya iya juga ya. Mereka. Kalau udah di hati. Oke. Menjadi agen. Gak juga saya disitu ternyata nyambung juga. Udah, gak usah asik sendiri. Oke. Kita udah banyak bahas ya tadi ya. Dan yang paling kerennya tadi kalian bisa ngasih teman-teman muda kita yang nonton di Boom lifestyle keren yang bisa diambil dari poin-poin Paskah ya guys. Jadi itu bukan sekedar acara tahunan tapi bisa jadi lifestyle kalian sebagai orang-orang yang sudah memaknai Paskah. Bukan lifestyle ya guys. Ya, bukan lifestyle. Nah, kayak hidup. Ada beberapa ayat Alkitab nih yang harus menguatkan kita ya. Pasti. Yang memang aku pilih juga buat menguatkan teman-teman muda yang lagi nonton. Yang mungkin lagi hype. Ya mungkin kalau soal tren TikTok tuh paling cepet tuh. Yang hype, semangat. Tapi kalau soal Paskah, lemah, letih, lambat lesu, ngantuk. Gini. Ngantuk. Apalagi kan ibadah Minggu Paskah tuh kan subuh kan. Habis lah itu. Apalagi kalau gerejanya AC. Oh udahlah. Makin enak. Nah, ini ayat-ayatnya nih buat teman-teman yang lagi lebih milih hype TikTok daripada hype Paskah. Lagi buat anak-anak muda Kristen. Nah, ayatnya yang pertama dari Yohanes 11 ayat 25. Bunyinya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Roma 12 ayat 2, itu ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik dan yang berkenan di hadapan Allah. Nah, ini dua ayat Alkitab yang sangat menguatkan kita ya. Dan kira-kira pandangan kalian aja secara singkat, apa sih makna rohani yang kalian dapat dari dua ayat ini?
Mungkin satu orang satu ayat deh. Kalau ya. Gue nih. Mungkin Jepri dulu lah, Jepri lah. Nah kalau Jepri ini memang luar biasa guys ya. bukan. Karena pas aja gue lagi ngeh. Gitu. Ya. Jadi gini loh. Gimana tuh? Ini, Ya. ini yang Yohanes 11:25 nih. Ya. Ini sangat memberkati nih. Kita baca ya. Ya. Baca ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Yes. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Aku menariknya di sini. Ada dua kata. Percaya dan hidup walaupun sudah mati. Nah, jadi gini. Kalau kita tahu nih ya. Kita juga ceritakan bahwa Yesus sudah bangkit dan hidup. Gitu. Tinggal kita percaya aja. Bahwa gitu. memang itu Benar-benar terjadi. Benar-benar Yesus itu bangkit dan hidup mengalahkan maut. Untuk menebus dosa kita. Cukup percaya. Kita diberikan kepastian. Kita akan hidup walaupun kita mati. hidup yang kekal. Hidup Kekal ya. kekal lah. Secara jasmani Secara kita jasmani mati. kita mati. Tapi secara roh kita Rohani kita rohani kita hidup. hidup. Benar. Kita berada di tempat Surga yang telah disediakan sama dengan oleh Allah. Yesus. Nah, brother, Luar kalau biasa. kita ngerti itu, pasti kita akan lebih memaknai Paskah itu dengan wah, menikmati Paskah. Gak sekedar banget. perayaan tahunan aja Yes, ya. brother. Oke, sekarang Noel. Berarti Oke, Noel kalau dari aku Roma 12 berarti tadi ya. 14 ayat 2. Dia bilang, janganlah kamu menjadi serupa ini. Artinya bahwa ini perintah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kayak dibilang Berlon tadi guys. Jangan kalau orang ikut gosip. Nah, jangan Kita kan ikut-ikutan. orang-orang yang udah dibangkitkan dan dimenangkan oleh Tuhan. Dia Jadi- bangkit bersama-sama dengan Iya, Tuhan ya. jadi hidup kita nih harus membawa kemenangan dong. Harus membawa berkat bagi orang. Jangan kau jadi serupa dengan dunia ini. Orang-orang ikut ini, tren ini yang membawamu malah menjatuhkanmu, kau mengikutkan. Malah membawa jalanmu lebih hancur, kau ikut. Membawa pergaulanmu lebih melosot, kau ikut. Jangan kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kata ayat firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah guys. Apa yang Tuhan mau Dalam untuk hidup kita kita. lakukan dalam kehidupan sehari-hari guys. Itu sih guys. Jangan kau sampai mengikuti dunia mau ini. Memang daging ini maunya ikut dunia guys. Daging ini. Iyalah, daging butuh kenikmatan. Iya guys. Tapi guys, ingat. Kalian harus sebagai orang-orang yang udah dibenangkan, yang udah dibangkitkan oleh Kristus. Serius amat, bah. Jadilah orang-orang yang memberkati dan menjadi berkat di tengah-tengah orang. Itu Oke, guys. nice. Nah itulah makna rohani yang bisa diberikan sama Noel dan juga Jepri. Intinya guys, kita sekarang ada di minggu dimana ini suatu hari ini adalah hari yang sangat spesial buat Benar. kita semua anak-anak Ya, muda. pasti. Yes. Kita udah banyak, kita mau belajar dari dua duel yang epic ini antara hype Menegangkan ini. TikTok versus hype Paskah. Panas ini. Kalau sebenarnya dunia ini bisa kasih kita hype, Benar. bisa buat kita Semua semangat. bisa dikasih dunia. Ya ini. tapi ya secara cepat instan aja kita bisa semangat karena hal-hal yang ada di dunia ini. Tapi kita juga harus tahu kalau Tuhan bisa kasih kita hal yang lebih daripada itu. Tuhan bisa kasih kita hidup yang Hidup yang kekal. kekal. Nah, ini yang nggak bisa Bersama-sama dikasih dia. dunia. Bersama-sama Itu yang dengan perlu. dia yang belum tentu dunia bisa kasih. Iya, Dan benar. bahkan gak bisa dunia kasih itu. Nah kalau asal kita mau sungguh-sungguh memaknai Paskah itu. Benar. Penebusannya itu kita maknai dengan sungguh-sungguh. Kita orang yang udah dimenangkan. Kita gak lagi dikuasai oleh dosa karena dosa udah dikalahkan. Dia oleh dikalahkan. Tuhan. Benar. Dan kematian dan kebangkitan Tuhan. Nah, jadi kita juga belajar kalau TikTok tuh memang bisa buat kita senyum. Siapa sih yang nggak senyum kalau nonton konten-konten Happy lah. TikTok, yang nggak Candu ketawa, guys. yang nggak Candu juga. yang nggak candu sama konten-konten TikTok. Tapi harus ingat kalau lewat Paskah kita tuh diingetin soal satu hal, yaitu meskipun TikTok bisa bikin kita senyum, tapi itu senyum yang sementara. Hal yang bikin kita hal yang nggak pernah pudar, yang bukan sementara, itu kita tahu lewat Paskah. Yaitu apa? Yaitu kasih Allah, kasih yang sejati itu. Jadi sebenarnya antara hype TikTok dan hype Paskah itu bukan dua hal yang apa ya, harus bukan dua hal yang harus kita fanatik. Oh aku ke sini. Memang lihat konten-konten viral dari TikTok itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita lupa kalau ada kabar yang lebih baik, lebih bahagia, lebih viral
sepanjang sejarah manusia, bukan hanya terbatas di zaman kita aja. Benar. Apa kabarnya? Yaitu Yesus sudah bangkit. Itu bukan dan Yesus bangkit itu, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit. Itu bukan sekedar konten-konten yang lewat di For You page kita, di TikTok, di Explore Instagram kita, di story WA kita. Tapi kabar kalau Yesus bangkit itu kenyataan. Yesus bangkit itu sebuah Benar. fakta. Gitu. Dialah pahlawan kita, dialah our hero. Gitu. Itu kenyataan buat kita semua anak-anak muda. Dan itu harus kita tahu ya guys ya. Jadi selama kita hidup sebagai anak-anak muda Kristen, kita juga harus belajar kalau kita hidup tuh bukan hanya untuk ikut-ikutan tren di medsos. Kita bukan hidup untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Betul. Ya, betul. Tapi Itu dia. sebagai orang-orang yang udah dimenangkan, kita harus siap untuk jadi terang di dunia yang gelap ini. Mulai aja dengan diri kita sendiri. Di hari Minggu ini, kita bangun lagi hype Paskah itu. Tahun-tahun ke depan. Gak cuman hype di medsos kita masing-masing, tapi hype yang lebih penting adalah semangat Paskah di hati kita, di hidup kita, dan di lifestyle yang udah Berlon dan Noel kasih tadi 2 saran untuk lifestyle kita. Sebagai anak-anak muda yang udah memaknai Paskah dengan sungguh-sungguh. Oke. Kita udah banyak bahas, kita udah bincang panjang lebar. Banyak, Kita udah guys. kayaknya udah sejam, kayaknya aku dimarahin Ya. editor karena udah panjang banget kita bahas. Kayaknya udah mau sejam kayaknya. Nah, Aku nggak hitung sih. Oke, Kayaknya juga yes. tapi untuk Noel sama Jepri, Iya, lumayan. ya kita udah bahas topik yang sangat penuh penguatan hari ini. Ya terima kasih kalian udah menemani sama-sama. aku di Boom episode kali ini. Mau lihat ya. Ya. Tapi sebelum kita selesai, kita doa dulu ya Jepri. Sayang doa ya. Ya Jep, pimpin kita Oke. Jep. Kita doa ya. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan yang memampukan kami untuk berbincang-bincang membahas poin permasalahan ini Tuhan, yang dimana kami sedang membahas bagaimana Paskah yang sesungguhnya. Kami berdoa Tuhan, kiranya melalui pembahasan kami ini banyak orang diberkati, banyak orang memahami arti sesungguhnya dari apa Paskah itu Tuhan, dan tujuan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sehingga ketika kami semua sudah memahami Tuhan, kami dapat menjadikan makna-makna Paskah itu menjadi gaya hidup kami yang dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami dapat memberkati orang-orang di sekitar kami. Kami rindu kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami, agar kiranya ke depannya kami selalu menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you so much buat teman-teman semua yang udah hadir, udah stay tune bersama kita di Boom malam hari ini. Semoga kalian terberkati dan dapat banyak banget insight, dan memang kita bertiga juga berharap kayak gitu ya. Kalian banyak dapat insight, dapat banyak pengetahuan, bahkan dapat banyak penguatan dari pembicaraan kita di malam hari ini. So, jangan lupa karena Boom akan terus hadir di layar teman-teman semua, entar layar HP, layar handphone, layar TV, layar apalah itu, di setiap hari Minggu malam jam 8 tepat waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa untuk tetap stay tune di akun Instagram kita, cek infonya di @1cboom_, karena kita terus update konten, flyer dan lain sebagainya untuk membantu teman-teman semua untuk lihat jadwal Boom. Dan juga live Boom akan tayang di Facebook YPPIB Sumbak STE dan YouTube YPPIB STE setiap minggunya. Oke? Jadi jangan lupa untuk tetap nonton. Sekali lagi, Happy Easter, selamat Paskah, dan see you guys next week. Shalom. Shalom.